Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan perhentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Het mooiste eiland waar de zon heet brandt. Het zoete fruit, de rijpe durian. Rondjongmuziek en zachte gamelan. Het warme land waar ik zoveel van hou. Apakah kalian mengetahui berita kekalahan Jepang? Belum. Apa yang terjadi di Jepang? Baru mendengar sekutu menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera mengamankan kemerdekaan kita. Benar itu. Jepang sudah tidak lagi memenuhi negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta, pukul 20.00 WIB. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan, saya dan Soekarno dengan Syahrir mendengarkan siaran radio Jepang tentang gencatan senjata. Berarti jadi kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar. Demikian saya mengumpulkan kalian semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali, Bung. Kalau begitu, kita akan membagikan tugas. Saya Rul dan Wikana, kalian akan ke kediaman Soekarno. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 22.00 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Betul, Bung. Segera. Tidak. Kenapa? Bung takut? Kami tidak takut, tapi kami tidak ingin gegabah. Baik, kalau Bung tetap seperti ini, kami akan apa? Kamu akan apa? Ini batang leherku, seret aku ke pojok itu dan potong sekalian juga. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Tunggu apa lagi? Rakyat sudah menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan merasa sanggup dengan kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan negara ini? Tak bisa, Bung.
kita harus bangkit dan segera memproklamirkan kemerdekaan ini. Mengapa harus menunggu janji manis Jepang itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah oleh perang sucinya. Kekuatan sendiri ini tak mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku kekuatan yang kau perhitungan itu. Dan bagaimana caramu menyelamatkan anak-anak dan wanita jika terjadi pertumpahan darah. Dan coba bayangkan olehmu, bagaimana kita berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berunding kembali. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita memerlukan waktu untuk mempersiapkan kemerdekaan supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang ingin berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa lagi dibicarakan dengan baik dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat para golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus fokus ke depan dan mempersiapkan dengan matang. Bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu. Kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami rundingkan tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam proklamasi kemerdekaan. Kami akan merundingkan kembali di sidang PPKI nanti. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara pagi ini datang kemari? Sebenarnya kami datang ke sini untuk membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Baiklah, tunggu sebentar. Tempat pengasingan, tempat apa yang Anda maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk mengasingkan dari ancaman antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta Bu untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan ajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 08.00 pagi. Apa kalian tahu di mana keberadaan Soekarno dan Muhatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan padaku sekarang di mana mereka. Maka aku akan menjamin keselamatan mereka ketika ia kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjanjikan proklamasi mereka di esok hari. Akankah kamu bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kalau begitu saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Apa? Baik, baru ayo naik. Nah, sekarang, apa alasan saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali.
Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan akan kami bicarakan lagi di dalam sidang PPKI. Memang benar adanya. Tapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa merdekakan oleh kekuatan kita sendiri? PPKI itu buatan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan negara tanpa campur tangan Jepang. Pendapatmu memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan kita masih memerlukan kekuatan Jepang untuk itu. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya sekedar janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita akan selamanya menunggu perjanjian itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, Bung, dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu atas tegang. Bung Karno dan Bung Hatta, ikut saya sebentar. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang 2 kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, akankah kita bisa? Akankah semuanya bisa dilakukan dengan baik? Tentu, Bung. Asal kita berusaha, kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang membuat strategi untuk mencegah serangan dari Jepang dan ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Saya akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pernah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami sudah memutuskan bahwa kami setuju akan melakukan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok para pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika bisa besok, kita laksanakan besok hari. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Atasa, saya akan tunjuk janji suran samurai. Kalian tidak usah repot mengajari kami. Silakan. Malam, Bung. Malam juga, Bung. Lanjutkan tugas kalian. Kami akan menjamin keselamatan kalian. Silakan, Bung. Bagaimana, Bung? Tapi kita tidak membawa teks proklamasi yang waktu itu kita tulis. Tetap bahasamu yang paling bagus di antara kita semua. Coba Bung saja yang menulis naskah itu. Tapi Bung yang menuliskannya. Tapi sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan mentandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah membicarakannya untuk memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia. Jadi ini semua atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai perwakilan Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Adakah kertas? Sebentar. Ada kertas? Bentar, Bung, saya cari dulu.
Ini Bung. Siap. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Meling untuk mengetik teks proklamasi. Tolong ketik teks proklamasi ini. Jaga naskah ini baik-baik. Baik, Bu. Alhamdulillah akhirnya kita sudah berjalan dengan lancar, dan terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih juga Gusti Allah yang telah memberi jalan untuk bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan untuk proklamasi untuk besok hari? Sudah, kita akan melakukan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya yang karya Bung Supratman. Tetapi kita tidak punya bendera Pak, lantas bagaimana? Ya ampun, bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit bendera itu? Tapi Ibu tidak mempunyai kain Pak, Ibu hanya mempunyai kain merah dan kain putih saja. Tentu saja tidak apa, walaupun sederhana, yang penting kita sudah menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu mempunyai ide bagaimana benderanya kita namain Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap untuk menyusun pidato dan membacakannya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak cucu saya untuk mengibarkan bendera ini. Hei, Suhud, Latif. Jaga baik-baik bendera ini. Kita mendapatkan tugas hormat untuk mengibarkan bendera merah putih pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan anak. Bandingnya di dunia, karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, Saudara-saudara sekalian,
saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu relaku beri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sampai akhir menutup mata.